Baik, salam jumpa lagi di Pamit Nino. Pada sore hari ini saya bersama teman-teman konfrater SVD, pastor, bruder, kami bersama-sama datang menjalankan retreat kami pada hari keempat ini yang bertema Laudato Si, mencintai alam, mencintai hidup bumi. Jadi cerita riwayatnya begini. Tahun 84 Pater Pastor Paroki almarhum namanya siapa itu? Pater Cornelis Dosi. Cerita mau ketemu dan 3 suku di sini, mereka serahkan kepada kita 1 bidang tanah ini. Itu hibah pada SVD waktu itu. Dan mulai saat itu 85 kami mulai kelola sudah ya. Jadi kita mulai kelola ya, sudah mereka setuju itu. Kita atur pagar keliling dulu dengan kawat ya 5 urat. Ya, setelah untuk seluruhnya itu 32 hektar. 32 hektar. Ya, Baik, hari ini kunjungan ke SVD, tanah yang ini luas diolah selain untuk kebutuhan sehari-hari untuk komunitas. Tempat yang luas ini kiranya juga dipenuhi dengan tanaman-tanaman, pohon buah umur panjang untuk melindungi, melestarikan alam kita yang sekarang ini sudah semakin panas karena ada penebangan pohon-pohon. Dan kita berharap bahwa tanah yang luas ini selain untuk hal-hal produktif untuk sehari-hari, makanan sehari-hari, kiranya juga ditanami dengan pohon-pohon umur panjang, pohon-pohon buah yang bisa menghijaukan wilayah ini sehingga membantu bumi kita yang adalah rumah bersama menjadi satu rumah yang aman untuk kita semua, yaitu boleh mempengaruhi menurunnya memanasnya bumi sehingga kita bisa aman tinggal di rumah kita bersama. Saya bernama Pater John Salu. Sehari-hari di balik ke bangku sekolah jadi guru. Tapi hari ini saya sangat kagum berbulu belajar dari alam. Terus saya sangat mengagumi pengorbanan karya para konfrater di sini. Kiranya ke depan mereka dibantu dengan alat-alat yang baik sehingga bisa berproduksi lebih baik. Datang ke kebun misi SVD di Mamsena. Jadi hari ini kami kelompok gelombang kedua retret mengambil kesempatan untuk datang tanam pohon di perkebunan misi SVD di Mamsena. Oke. Baik, Bye-bye. terima kasih. Boleh Pater perkenalkan diri sedikit, Baik, Pater. saya Pater Iren Lolan SVD. Pastor Paroki di mana? Pastor Polokinela. Bye-bye. Ya, ini Pastor Paroki Nela Keuskupan Keuskupan Atambua. Atambua. Oke. Terima kasih Bapak Pastor Paroki Ya, Nela. sama-sama. Bye-bye. Dah. Ciao. Mamsena. Ini dulu ada bekas landasan helikopter angkatan udara punya, ya, di belakang saya ini. Dan di bawah satu persawahan itu juga milik SVD ini. Ini luar biasa. Saya untuk pertama kalinya baru datang di sini. Saya senang supaya bisa bangun 3 kemah di sini. Satu untuk saya, satu untuk Pater Mikael, satu untuk Bruder Rinol. Ya, Bruder. Setuju. Sangat setuju. Setuju ya, betul. Bisa perkenalkan diri, Bruder? Nama saya Bruder Niko, orang Besikama sana. Beta siap kawin masuk. Satu detik. Saya Pater Roni. Kami dalam masa waktu retret ini, salah satu hari kami disebut sebagai retret Laudato Si. Pagi hari kami mengadakan perjumpaan, konferensi bersama, refleksi pribadi dan lain sebagainya. Sore hari itu kami ke kebun SVD di Mamsena sini dan kami mencoba untuk memahami apa yang telah kami terima pagi tadi tentang Laudato Si. Ada banyak hal, turut ambil bagian dalam karya penciptaan alam,
karena ada banyak dosa ekologis yang kami lakukan, dan saya kira ini kesempatan bagi kami untuk ada di tempat ini bukan hanya untuk sekedar rekreasi, tetapi melihat apa yang mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh sama saudara, membantunya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita tanam dalam waktu singkat ini, tetapi juga berpikir ke depan untuk apa di sini. Terlebih untuk mendukung Laudato Si yang dicetuskan oleh Paus Fransiskus. Saya kira ini penting, bukan hanya untuk kita, untuk kami, tetapi untuk kita semua yang mendengarnya, bahwa ini penting. Laudato Si, tempat di mana kita bersama dengan alam, kita memuliakan Allah. Terima kasih. Mungkin ada hal-hal lain. Baik, terima kasih. Menarik ya, retret tahun ini tidak seperti biasa. Setelah retret, dalam perjalanan retret sebelum selesai, tapi harus masuk untuk mengalami pengalaman retret itu di kebun ini, kebun misi SVD ini. Bagaimana menurut pendapat Pak? Iya, saya kira ini yang namanya kontemplasi dalam aksi. Kita berkontemplasi pada pagi hari, aksinya dari kontemplasi pagi hari itu kita wujud nyatakan di sini. Dan ini penting supaya apa yang kita temukan secara batinia kita wujud nyatakan secara fisik, membuktikan itu apa bukti dari kita bertemu dengan kasih Allah di dalam perjumpaan kontemplatif itu. Dan ini yang kita buat hari ini. Semoga siapa saja yang mencintai alam jangan melihat itu hanya untuk keuntungan diri, tetapi lebih mewujudkan apa yang disebut dengan memuliakan Allah dengan seluruh alam ciptaan. Selanjutnya terus ada yang gantian dan kemudian pizza Laudato Si mereka kelola, dan selanjutnya waktu kemudian saya pindah ke Atambua, pindah ke Sadi, kita serahkan kepada ekonom berikutnya yang mengelola itu sampai dengan sekarang ini. Tidak cerita secara garis besar. Baik, terima kasih Pater Fransko Senior ini dalam Serikat Sabda Allah Provinsi SVD Timur. Ekonom pertama Provinsi SVD Timur. Ya, terima kasih Pater Frans. Ya. Kami datang untuk belajar mencintai alam sebagai salah satu pesan penting dari retret SVD tahun 2024 ini untuk para konfrater. Seraya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada konfrater Jarod yang sehari-hari di sini dengan umat dan kelompok tani. Mari kita doakan dan dukung mereka dengan cara lain agar tempat ini betul menjadi tempat yang membawa kegembiraan dan kebahagiaan, di mana kita bisa dekat dengan alam, bisa memuji dan memuliakan Tuhan, dan bisa menggembirakan orang lain melalui hasil perlakuan mereka. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pater John Salu SVD, dosen Universitas Widya Mandira Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam. Salve. Misi SVD yang ada di belakang saya ini tomat. Kebun misi SVD ini luasnya kurang lebih 30 hektar yang saat ini menyongsong 150 tahun SVD tahun depan. Seluruh program SVD GPIC akan dikonsentrasikan di kebun misi ini untuk penghijauan, baik itu tanaman jangka pendek, jangka panjang untuk Provinsi SVD Timur. Selamat sore semua. Ya. Kami kerja di kebun misi ini, kami butuh satu mesin. Ya. Traktor. Butuh apa? Traktor atau apa? Traktor. Ya, ini kakak menyala. Traktor dengan rotarinya. Iya, kakak menyala. Mantap. Nama saya dan siapa? Nama siapa? Nama saya Marcelina Bana. Nah, kamu kerja dengan siapa? Kerja dengan Pater Jarod toh? Atau di siap? Ya. Hari ini siap. Terima kasih. Pesannya untuk saya itu adalah satu poin saja. Pulang ke komunitas. Saya wujud nyatakan itu di dalam kehidupan saya di komunitas sebagai seorang misionaris SVD yang sangat membuka diri terhadap GPIC itu. Untuk mencintai alam. Mencintai alam, mengasihi, dan juga mengajak semua orang. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya harus juga buktikan itu di dalam keseharian saya. Mencintai alam, mencintai ibu bumi. Seperti kata Santo Fransiskus, sebagaimana tadi yang saya dengar dalam renungan tadi, bahwa alam itu adalah kitab suci hidup yang indah yang ditulis oleh Allah dan berbicara banyak kepada manusia.
melalui dan dalam alam kita mengenal kekayaan cinta Allah yang besar. Disitulah kitab suci hidup yang Baik, sebagai satu bentuk kepedulian kami dalam kelompok ini, untuk kelompok retret gelombang kedua, para misionaris SPD Provinsi Timor. Jadi hari ini berkesempatan untuk datang ke lokasi perkebunan misi SPD yang ada di Mamsena. Jadi hari ini kami anggota kelompok retret gelombang kedua akan rame-rame tanam pohon sebagai satu bentuk kepedulian, rasa cinta kami kepada alam, kepada bumi, ibu pertiwi kita. Jadi kita mau menghijaukan ini, perkebunan ini dengan pohon-pohon agar bisa nampak lebih indah, dan itu sebagai satu bentuk kepedulian dan perhatian kami terhadap bumi kita yang tercinta ini. Jadi jangan kita hanya tahu tebang-tebang pohon, tapi tahu juga tanam ya. Oke, mari kita jalankan misi ini. Laudato Si. Laudato Si. Mencintai ibu bumi. Mencintai bumi, mencintai tanah ibu pertiwi kita. Buat hijau, tetap hijau dan selalu hijau. Amin. Amin. Baik. Mungkin Pater bisa jelaskan sedikit tentang itu, bagaimana kita mencintai alam ibu bumi kita. Silakan Pater. Ya, kita mencintai alam, mencintai bumi kita ini dalam arti bahwa jangan punya tahu rusak. Jadi yang sudah rusak oleh tangan manusia itu kita harus pulihkan kembali. Pulihkan itu apa? Dengan cara apa? Kita tanam dan kita jaga, pelihara, begitu. Jadi yang sudah rusak oleh hewan ataupun oleh manusia, tangan-tangan kita manusia, perlu kita pulihkan kembali. Mari kita punya tanggung jawab untuk menjaga bumi ibu pertiwi kita ini tetap indah, tetap hijau. Dan semuanya ini juga akan membawa kebahagiaan, kedamaian untuk kita manusia, dan juga kedamaian untuk alam ibu pertiwi itu sendiri. Oke. Baik, menarik Pater bahwa retret kali ini seperti biasa, ya. Biasanya kalau retret itu harus merenung, tapi kali ini retret luar biasa sampai akhirnya harus ada praktiknya begini. Ya, ini satu kesempatan yang sangat baik ya. Jadi kesempatan kita merenung tentang luka-lukanya manusia, tetapi juga kita merenung tentang luka bumi pertiwi kita ini. Dan ini sebagai satu bentuk kepedulian bahwa luka-luka yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia dan juga oleh hewan-hewan yang dipelihara oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, berkeliaran merusak alam bumi pertiwi ini, perlu kita pulihkan luka-lukanya itu, dan kita pulihkan itu dengan cara tadi itu, kita tanam, kita jaga, kita pelihara. Itu sama-sama membangun alam ini dengan sepenuh hati, karena kita hidup dari alam. Pergunakanlah alam ini dengan sepenuh hati, lakukanlah dengan penuh kasih, meskipun hal-hal kecil, tapi buatlah dengan cinta yang besar. Parokia Mamsena, Keuskupan Atambua, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Yos. Ya, menyala kakak. Menyala